Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hamdah Siti Hamsanah Fitriani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menyimak dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 mengenai keterampilan berbahasa. Sebelum mulai ke materinya, perkenalkan dulu, nama saya Gina Amel Widianti dengan NIM 228820124. Nah, sekarang yuk kita simak videonya. Ini dia materi yang akan saya jelaskan hari ini. Yang pertama itu ada keterampilan berbahasa, yang kedua menyimak dan berbicara, yang ketiga menyimak dan membaca, dan yang keempat berbicara dan membaca. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa dalam aspek kurikulum sekolah memiliki 4 aspek, yaitu keterampilan menyimak, yang kedua keterampilan berbicara, yang ketiga keterampilan membaca, dan yang terakhir keterampilan menulis. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang disebut dengan catur tunggal. Bahasa seseorang ialah cerminan pikirannya. Semakin terampil seseorang dalam berbahasa, maka semakin cerah dan jelas pula pola pikirannya. Keterampilan hanya dapat diperoleh jika seseorang rajin melakukan praktik serta memperbanyak latihan. Melatih keterampilan berbahasa berarti melatih keterampilan berpikir. Materi kedua yang akan saya jelaskan yaitu menyimak dan berbicara. Terdapat beberapa hubungan erat antara berbicara dan menyimak, yaitu yang pertama, ujaran atau speech, biasanya dipelajari melalui menyimak dan meniru atau imitasi. Yang kedua, kata-kata yang dipakai serta dipelajari oleh sang anak biasanya ditentukan oleh perangsang atau stimuli yang ditemuinya. Yang ketiga, ujaran sang anak mencerminkan pemakaian bahasa dalam masyarakat tempatnya hidup. Hal ini terlihat dari ucapan, intonasi, kosakata, penggunaan kata-kata, dan pola-pola kalimatnya. Yang keempat, anak yang masih kecil lebih dapat memahami kalimat yang jauh lebih panjang dan rumit ketimbang kalimat yang dapat diucapkannya. Yang kelima, meningkatkan keterampilan menyimak berarti membantu meningkatkan kemampuan berbicara seseorang. Yang keenam, bunyi suara merupakan faktor penting dalam peningkatan cara pemakaian kata-kata sang anak. Oleh karena itu, sang anak akan tertolong kalau dia mendengar serta menyimak ujaran-ujaran yang baik dan benar dari orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir, yang ketujuh, berbicara dengan bantuan alat-alat peraga atau visual aids akan menghasilkan penangkapan informasi yang lebih baik pada pihak penyimak. Materi ketiga yang akan saya jelaskan yaitu menyimak dan membaca. Menyimak dan membaca mempunyai kesamaan, kedua-duanya bersifat reseptif. Perbedaannya, menyimak menerima sebuah informasi yang bersumber dari ujaran atau lisan, sedangkan membaca sumber informasi yang diterima ialah melalui tulisan. Keterampilan menyimak juga salah satu faktor penting dalam keberhasilan seseorang dalam belajar membaca secara efektif. Hubungan antara tujuan menyimak dan kegiatan membaca. Tujuan menyimak yang pertama itu untuk membedakan dan menemukan unsur-unsur fonetik dan struktur kata lisan. Yang kedua, menyimak secara terperinci agar dapat menginterpretasikan ide pokok dan menanggapinya secara tepat. Kegiatan membaca. Yang pertama, mempergunakan cuplikan-cuplikan yang mengandung kata-kata bersajak. Yang kedua, membaca nyaring, langsung atau buatan. Dalam hal ini rekaman dapat dipergunakan. Nah, ini dia materi terakhir yang akan saya jelaskan, yaitu berbicara dan membaca. Aneka hubungan antara bidang kegiatan lisan dan membaca antara lain yaitu yang pertama, performa atau penampilan membaca berbeda sekali dengan kecakapan berbahasa lain. Yang kedua, pola-pola ujaran orang yang tunaaksara atau buta huruf mungkin sekali mengganggu pelajaran membaca bagi anak-anak. Yang ketiga,
Kalau pada tahun-tahun permulaan sekolah, ujaran membentuk suatu dasar bagi pelajaran membaca. Yang keempat, membaca bagi anak-anak yang lebih tinggi kelasnya turut membantu meningkatkan bahasa lisan mereka. Yang kelima, kata-kata khusus mengenai bahan bacaan haruslah diajarkan secara langsung. Segitu aja materi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.